Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang menarik untuk kita ketahui, sekaligus kita bisa belajar sehingga menjadi lebih baik. Nah, saya coba ngebahas tentang kenapa dia tidak mengejar kamu lagi. Artinya tadinya dia sangat mengejar-ngejar kamunya, tapi dalam beberapa waktu dia udah gak ngejar kamu lagi. Padahal kamu ada hati ke dia. Padahal kamu juga coba lagi PDKT sama dia. Kenapa? Nah, ini yang coba saya bagikan, dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman sehingga engkau bisa memperbaiki diri. Mana tahu ada yang kurang pas, yang salah, yang membuat dia berhenti untuk mengejarmu. Oke, so ada beberapa poin ya kenapa dia tidak mengejarmu lagi. Yang pertama, karena dia merasa dipermainkan. Nah, ini yang membuat dia berhenti untuk mengejarmu. Artinya tidak ada kejelasan. Dia udah berupaya, berusaha lakukan ini, lakukan itu, tapi kamu nggak memberi kode, nggak memberi kejelasan, dan dia merasa dipermainkan. Dan itu alasan dia untuk stop, jangan kejar kamu lagi, sebab tidak ada kejelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa tidak ada ruang gerak untuk mendekatimu. Artinya begini, dia mengejarmu, berupaya melakukan segala sesuatu untuk dekat dengan kamu, tapi kamu tidak memberikan ruang. Artinya begini, kamu cuek sama dia, ruangnya nggak ada. Setiap kali dia ngomong kamu ska, ruangnya nggak ada. Jadi tidak ada ruang untuk dia masuk ataupun mendekat samamu karena kamu blok. Ini yang membuat dia memutuskan untuk ya udahlah, jangan deh, stop deh. Itu yang kedua, tidak ada ruang gerak untuk mengejar ataupun mendekat ke kamu. Yang ketiga, merasa tidak nyaman dengan sikapmu. Jadi tadinya dia mengejarmu ya, beberapa waktu lamanya dia kejar kamu, namun makin kesini dia dapati bahwa dia nggak nyaman dengan sikapmu. Entah itu kamu cuek, entah itu kamu jaga image ya, sehingga kamu semacam memandang dia rendah, semacam kamu menyepelekan dia, dan dia merasa sikapmu kurang pas. Itu yang buat dia jadi nggak nyaman dengan sikapmu. So, kenapa dia nggak mengejarmu? Karena nggak nyaman dengan sikapmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa dia tidak mengejarmu lagi adalah kamu terlalu baperan orangnya. Apa-apa baper. Untuk hal kecil baper, hal-hal yang tidak penting baper. Ya capek, kalau semua dibaperin capek, membosankan, menjenuhkan kalau semua dibaperin. So, kalau dia mau mengejarmu lagi, berhenti baper, apalagi untuk hal-hal yang tidak penting ataupun tidak esensi. Itu yang keempat. Yang kelima, kenapa dia tidak mengejarmu lagi? Maka yang kelima adalah dia dapati ternyata, ini sering sekali terjadi ya di beberapa orang atau di lingkungan saya, di teman-teman saya. Beberapa orang tadinya sesekali dia mengejar, berupaya, tapi makin dekat ke orang tersebut, dia dapati ternyata orang tersebut itu jorok, atau istilahnya tidak pembersih. Jadi memang ada orang yang sangat pembersih, entah dari pakaian,
entah dari rumah, pokoknya sangat pembersih dan dia sangat radikal di situ. Nah, begitu dia dapatin kamunya, ternyata jorok, bau, jarang mandi, bajunya juga jarang dicuci. Itu yang buat dia jadi kayak ilfil. Dan dia memutuskan untuk udah deh, jangan lagi, orangnya jorok. Itu yang kelima. Yang keenam, kenapa dia tidak mengejarmu lagi? Maka yang keenam adalah kamu didapatinya ternyata sombong, ya. Dan dia itu berarti orang yang tidak sombong. Iya dong. Berarti orang tersebut baik dan dia maunya dapat yang baik. Dan orang tersebut maunya yang rendah hati. Ternyata beberapa kali kalian pendekatan, ya, dia dapati cara kamu ngomong, cara kamu memperlakukan orang lain, dia dapati dan dia simpulkan bahwa kamu sombong. So kalau teman-teman ini memang terjadi sama kamu karena sombong, yuk berhenti sombong dan jadilah rendah hati. Ya, nah kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, kenapa dia tidak mengejarmu lagi? Maka yang ketujuh adalah ternyata didapatinya makin kesini, makin kesini, makin kesini, didapatinya lah kamu ternyata materialistis. Ya, ini yang nggak bisa dia tawar-tawar. Dan dia memutuskan untuk berhenti mengejarmu karena kamu nggak tulus. Yang kamu inginkan adalah uangnya. Yang kamu inginkan adalah transferannya. Itu yang memutuskan dia untuk akhirnya mundur dan tidak mengejarmu lagi. Nah kemudian yang lain, yang kedelapan, kenapa dia tidak mengejarmu lagi? Maka yang kedelapan adalah kamu setiap kali ngomong, setiap kali ketemu dia dapatin kamu ngomong kasar dan dia simpulkan bahwa sikapmu adalah kasar atau temperamen. Dan mungkin beberapa waktu dia masih mengejar kamu, ya dia sambil berharap kamu bisa berubah. Tapi dalam waktu yang dia lalui, waktu dia berharap kamu berubah, ternyata didapatin kamu gak berubah-berubah. Dan dia memutuskan untuk berhenti mengejarmu karena kamu kasar ngomong dan cara bersikapmu kurang pas. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kenapa dia tidak mengejarmu lagi? Maka yang ke-9 adalah kamu didapati orangnya terlalu posesif. Nah, artinya begini, belum pacaran, belum sah jadi pasangan, kamu udah melarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dilarang ini, dilarang ini. Terlalu kamu mengekang, posesif banget. Dan dia nggak nyaman dengan sikapmu. Dan dia memutuskan untuk berhenti mengejar kamu. So, ini perlu diperbaiki teman-teman muda, sehingga setiap orang yang mendekat kamu tidak berhenti mengejarmu. Ya. Nah, kemudian yang ke-10, kenapa dia tidak mengejarmu lagi? Yang ke-10 adalah didapatinya lah kamu terlalu agresif. Terlalu agresif. Artinya baru sedikit dikasih sinyal, ya, baru sedikit dikasih, baru sedikit ngomong, kamunya langsung respon, lebih cepat, 100 kali lebih cepat merespon. Dan ada orang gak suka begitu. Ada orang lebih kayak lebih santai, ada orang lebih elegan. Tapi ada orang yang suka yang begitu cepat. Tapi sikap yang seperti ini rata-rata tidak disuka. Karena baru satu chat kita kirim, udah langsung 10, 20, langsung bereten. Ini yang buat dia jadi ilfil, untuk malas mengejar, terlalu
agresif. Ini beberapa kali terjadi ketika saya coba dekat dengan seseorang. Kita baru chat 1-2 kalimat, dia udah chat kayak mengarang bebas. Dan bagi saya enggak deh. Dan itu yang memutuskan untuk berhenti mengejarnya karena terlalu agresif. Itu yang ke-10. Sedikit lagi, yang ke-11. Kenapa dia tidak mengejarmu lagi? Maka yang ke-11 adalah tulalit. Artinya telat mikir. Jadi setiap kali dia ngomong, kamu telat mikir. Dan gak nyambung, kudu gak nyambung. Ini juga sering buat orang jadi ilfil. Jadi dia udah bersemangat bercerita, tapi kamu baru sadar beberapa waktu kemudian. Dia udah semangat cerita, dan ternyata kamu gak nyambung. Dia cerita apa, tujuan kemana, kamu gak nyambung. 1-2 kali mungkin dia masih oke, 3-4 kali dan seterusnya ilfil. Ini yang membuat dia berhenti mengejar kamu karena tulalit, telat mikir, dan gak nyambung. Nah, kemudian yang ke-12, kenapa dia tidak mengejarmu lagi? Maka yang ke-12 adalah didapatinya lah kamu masih bersifat kekanak-kanakan. Disitulah ngambekan, disitulah cuek, disitulah egois, disitulah gak bertanggung jawab, disitulah gak berkomitmen. Didapatinya lah kamu masih bersifat kekanak-kanakan. Ya, dia jadi ilfil. Yang dia cari yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang bekerja keras, kamunya masih kekanak-kanakan. Ini yang dia memutuskan untuk kemudian berhenti mengejarmu. Yang terakhir, teman-teman muda, kenapa dia tidak mengejarmu lagi? Maka yang terakhir adalah didapatinya lah kamu orangnya dominan. Dominan baik dalam berbicara atau dalam segala hal. Dan dia nilai setiap kali berbicara kamu selalu dominan. Dan seolah-olah kamu gak menghargai dia, seolah-olah kamu gak peduli sama pendapat dia. Maunya pendapatmu, apa yang kamu bicarakan, yang mau didengar sama dia. Terlalu dominan dalam komunikasi atau dalam segala hal, yang membuat dia jadi ilfil sama kamu. So ada beberapa, sekitar 13 alasan kenapa dia tidak mengejarmu lagi. Sebenarnya dia senang sama kamu, ya, entah mungkin dari penampilanmu, entah mungkin dari wajahmu, dia senang. Tapi ada beberapa hal yang prinsip yang tidak cocok sama dia. Kira-kira solusinya apa? Yang pertama, ya, perbaiki diri. Ya, yang kedua, tingkatkan kualitas. Yang ketiga, tunjukkan perubahan. Dan saya percaya kalau dia betul-betul suka, maka dia akan mengamati dan dia akan kembali berjuang untuk mengejar ataupun jadian dengan kamu. So ini dia teman-teman muda yang boleh saya bagikan. Saya berharap engkau jadi peka, bisa memperbaiki diri sehingga engkau menjadi pribadi yang terbaik untuk pasanganmu kelak. Tetap semangat anak-anak muda. Kalau ada kalau ada topik atau pembahasan yang ingin saya bahas, silakan berkomentar. Nanti coba saya akan bagikan. Tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.